Genitalia eksterna dan interna pada reproduksi wanita. Struktur organ reproduksi wanita yaitu organ eksterna, mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, hymen, perineum. Dan kedua, organ interna yaitu vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Mons pubis. Mons pubis atau mons veneris, jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Mons pubis banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal pada masa pubertas. Mons berperan dalam seksualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis menipis. Labia mayor. Labia mayor adalah dua lipatan panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Memanjang dari mons pubis ke arah bawah mengelilingi labia minor, berakhir di perineum pada garis tengah. Labia mayor melindungi labia minor, meatus urinarius, dan introitus vagina atau lubang vagina. Bagian ini mengandung suplai kelenjar sebasia dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Labia minor. Labia minor terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan forceps. Pembuluh darah yang banyak membuat labia berwarna merah kemerahan dan kemungkinan labia minor membengkak bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik. Ruangan antara kedua labia minor disebut vestibulum. Klitoris. Klitoris ditutupi oleh lapisan kulit epidermis tipis yang kaya dengan saraf sensorik. Klitoris sesungguhnya memiliki dua kaki, dua pentol, kulup, kelenjar saraf, pembuluh darah, poros. Vestibulum. Vestibulum berbentuk lonjong, terletak antara labia minor, klitoris, dan forceps. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir mudah teriritasi oleh bahan kimia, panas, dan friksi. Celana jeans yang ketat. Hymen. Hymen merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian, bersifat elastik tetapi kuat, dan terletak di sekitar introitus vagina. Pada wanita perawan, hymen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam, pada insersi tampon menstruasi atau koitus. Hymen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Selanjutnya yaitu genitalia interna, yaitu 1. Vagina. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksterna dan interna. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim disebut porsio. Uterus. Uterus berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak pada rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anteversiofleksi membentuk sudut dengan vagina. Korpus terdiri ke arah depan membentuk sudut 120 sampai 130 derajat dengan cervix uteri. Uterus terdiri dari fundus uteri atau dasar rahim, korpus uteri, cervix uteri. Uteri interna terdiri dari endometrium, yaitu terdiri dari jaringan epitel dan kelenjar yang banyak mengandung pembuluh darah. Bagian uteri endometrium licin dan bagian cervix berkelok-kelok. Kelenjarnya bermuara pada kanali cervicalis. Pertumbuhan dan fungsi endometrium dipengaruhi oleh hormon steroid ovarium.
Myometrium, yaitu lapisan otot yang tersusun sedemikian rupa hingga dapat mendorong isinya pada waktu persalinan dan dapat mengecil kembali setelah plasenta keluar. Perimetrium atau lapisan luar dilapisi oleh peritoneum vesical, ditemukan pada dinding korpus uteri, serosa atau peritoneum uterus. Tuba fallopi. Tuba fallopi terdiri dari pars interstitia, bagian tuba yang terdiri di dalam uterus. Pars isthmica, bagian sempit pada sudut antara uterus dan tuba. Pars ampullaris, bagian yang berbentuk saluran yang lebar meliputi ovarium. Infundibulum, bagian yang ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang disebut fimbriae, melekat pada ovarium untuk menangkap sel telur yang dilepas oleh ovarium menuju tuba. Ovarium, kelenjar yang terletak di kanan dan di kiri uterus terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovarifropium, terletak pada lapisan belakang ligamentum latum. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi payudara wanita. Wanita yang sudah memasuki masa pubertas umumnya memiliki payudara dua yang berbeda dengan kanan dan kirinya. Fungsi payudara itu untuk produksi air susu ibu atau ASI, dan fungsi lainnya yaitu untuk aktivitas seksual. Payudara juga terletak di bagian toraks anterior atau bagian dada depan. Langsung saja saya sebutkan. Yang pertama-tama ada areola. Areola adalah bagian tengah yang berada di tengah puting yang berbentuk bulat kecil dan juga menonjol. Puting memiliki beberapa celah yang untuk mengeluarkan keluarnya air susu ibu. Dan pada umumnya wanita memiliki 15-20 lobus. Pada setiap lobus terdapat struktur yang lebih kecil yaitu disebut lobulus. Lobulus juga disebut dengan kelenjar payudara, tempat ASI dihasilkan atau diproduksi. Lobulus pada kelenjar payudara menghubungkan dengan ductus atau saluran ASI yang bermuara di puting. Struktur lain pada payudara yaitu ada jaringan ikat, ligamen, pembuluh darah, saraf, kelenjar getah bening, dan limfa. Mungkin itu saja penjelasan dan penyampaian anatomi payudara dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.